Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semuanya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan beribadah saat ini dan biarlah kita semuanya boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dengan sukacita, dan biarlah kesehatan yang kita miliki hari ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dan kita akan tabiskan ibadah kita yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Pani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau tabiskan ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan kor doa dalam bentuk penyembahan. Roh El Kudus, Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Allah baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan Tuhan menganugerahkan kami kekuatan kesehatan jasmani, sehingga kehidupan rohani kami mau persembahkan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami diberkati oleh Tuhan.
Biarlah ketika kami menaikkan pujian Roh Kudus, Roh Tuhan turun atas kami, maka Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Bapa di dalam surga, biarlah lewat ucapan syukur kami pada saat ini, Engkau memberkati, dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Saya percaya kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Besarkan nama Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 16, Segala Kemuliaan bagi Allah Rahman. Haleluya.
Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih-Nya saya bisa berdiri dan berada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih khusus saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya. Satu ayat firman Tuhan yang selalu saya pegang adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat ini menjadi ayat yang selalu saya pakai dimanapun dan ketika saya menjalani proses kehidupan saya. Terlebih khusus 1 tahun saya menjalani kadet tingkat 1 di Pusdiklat ini bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak proses yang harus saya jalani, begitu juga banyak tantangan yang harus saya hadapi. Tapi lagi-lagi tetaplah berdoa, itu adalah salah satu jalan yang terbaik bagi saya. Meskipun saya harus menangis ataupun ada kalanya saya harus bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi Tuhan hanya katakan tetaplah berdoa. Dalam hal ini saya belajar bahwa Tuhan tidak ingin kita mengeluh, bahwa Tuhan tidak ingin bahwa kita selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan ingin kita tetap berharap pada Tuhan. Tuhan ingin kita selalu beriman kepada Tuhan. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Di situ adalah salah satu kunci jalan yang terbaik. Mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, berpegang terus pada Tuhan. Sehingga sampai pada saat ini saya bisa naik ke tingkat kadet 2. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan proses ini. Ketika saya mengalami proses kenaikan tingkat pun saya bersyukur juga sama Tuhan. Tuhan, akhirnya saya bisa melewati 1 tahun kadet tingkat 1 dan saya bisa naik ke level yang selanjutnya yaitu kadet tingkat 2. Saya berterima kasih untuk setiap dukungan doa bagi saudara atau jemaat yang terus mendoakan kami semua, terlebih khusus untuk saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa semakin saya mengandalkan Tuhan, semakin saya berharap pada Tuhan. Dan saya yakin bahwa saya ketika pada akhirnya diutus sebagai seorang hamba Tuhan, saya akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Terpuji termulialah nama Tuhan. Semoga kesaksian saya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga persembahan kita diberkati oleh Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita menyanyikan satu pujian, Sungguh Saya Cinta Tuhan, di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 262. Cinta Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan, Satu Hal Yang Kurindu. Berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menerangi serta menolong kami untuk memahami, mengerti,
dan mengaplikasikan firman yang akan kami dengar. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengalahkan Ketakutan Bersama Allah. Mengalahkan ketakutan bersama Allah. Firman Tuhan yang saya ambil terdapat di dalam kitab 2 Tawari 20 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada bulan Juli, orang-orang takut untuk menginjakan kaki di Kramat Raya 55, khususnya di Pusdiklat, karena mereka mengetahui bahwa hampir sebagian besar keluarga besar Pusdiklat terjangkit virus corona, dan tentu mereka tidak mau datang karena ketakutan akan tertular dengan virus corona. Bahkan ketika kami pergi keluar kota, mereka juga takut bertemu dengan kami. Dari jauh mereka hanya memberi salam. Bahkan mereka tidak mau kami dekati. Dan kami memahami itu. Karena saat ini situasi pandemi virus corona yang membuat orang-orang menjadi ketakutan. Dalam kehidupan kita, kadang kita juga mengalami ketakutan. Penyebab dari ketakutan itu bisa bermacam-macam. Misalnya, kita takut tidak mendapat pasangan hidup. Kita takut bahwa kita di PHK karena pekerjaan kita saat ini mengalami penurunan. Atau kita takut bisnis kita akan menjadi gagal. Kita juga menjadi takut karena kita tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan keluarga. Kita takut juga karena di dalam pelayanan kita tidak dapat melakukan semaksimal. Banyak hal yang ditakutkan orang saat ini, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19. Sebagaimana kita manusia biasa, ketika kita dihadapkan berbagai macam-macam masalah atau tekanan, kita tentu akan menjadi takut. Keberanian kita seakan sirna, dan kekuatan kita akan menjadi hilang. Apa yang bisa kita andalkan seakan itu tidak mampu lagi menolong atau membantu kita. Bagian firman Tuhan pada saat ini menjelaskan
Yosafat adalah seorang pemimpin besar. Dia juga sebagai seorang raja di Yehuda. Tentu sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kekuatan. Dia juga memiliki pengetahuan yang memadai. Sebagai seorang raja, tentu ia memiliki tentara yang terlatih dan siap untuk bertempur. Bahkan ada dukungan yang sangat besar. Rakyatnya yang begitu banyak yang dipimpinnya. Jadi tidak ada semestinya bagi Yosafat untuk menjadi takut. Tidak ada alasan bagi Yosafat untuk menjadi takut. Namun kita perhatikan bahwa semua yang diandalkan, semua yang dia punyai, itu tidak dapat diandalkan dan tidak bisa digunakan untuk menghadapi musuh yang siap menyerang di daerah kekuasaannya. Sepertinya tidak dapat dilakukan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin, juga sebagai seorang raja. Pasukan tentara yang hebat dengan segenap bangsa Israel tidak membuat Yosafat bertambah berani. Kendati dia memiliki alat-alat peperangan yang sangat canggih, alat-alat peperangan yang sangat lengkap, tetapi hal itu tidak membuat Yosafat menjadi berani. Justru sebaliknya, ketika dia mendengar berita bahwa musuh datang untuk menyerang Yosafat, untuk menyerang daerah kekuasaannya, Yosafat mengalami gangguan psikologi. Ia mengalami kelemahan dan tentunya ia dirundung oleh ketakutan. Namun dalam bagian firman Tuhan ini kita lihat bahwa di dalam ketakutan yang dihadapi oleh Yosafat, ketakutan itu tibannya, melainkan ditindak dari Tuhan. Ketan hadap ia membawa, dan kita tahu bahwa akhirnya dia memperoleh kemenangan. Dalam 2 Tawari 20 ayat 1 hingga ayat yang keempat, kita menemukan beberapa hal yang menjadi
Demikian juga dengan kita, ketika kita mengalami ketakutan dalam hidup ini, jangan panik, jangan cepat putus asa, tapi renungkanlah kasih karunia Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini, dan pergilah untuk mencari Tuhan dengan mendekatkan diri kita kepadanya. Ketika kita melakukannya, maka kita pasti mendapatkan kekuatan dan keberanian seperti Yosafat, dan damai sejahtera Allah akan kita rasakan. Kemudian bagian yang kedua, Yosafat mengajak segenap umat Yehuda untuk berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Dalam ketakutan yang dialami oleh Yosafat, selain dia berdoa, selain dia memutuskan untuk mencari Tuhan, ia juga mengajak segenap bangsa Yehuda untuk bersama-sama dia berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan daripadanya. Yosafat secara pribadi tidak melakukan seorang diri, tetapi dia mengajak bersama-sama rakyat yang dipimpinnya. Yosafat tidak menyuruh supaya bangsa Israel mengambil senjata ataupun alat-alat perang untuk melawan musuh. Tetapi kita lihat di sini justru ia berseru memanggil umat Yehuda untuk berdiri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan dalam doa dan puasanya yang mereka harus lakukan. Yosafat bersama segenap bangsa Israel mengundang Tuhan Allah untuk hadir bersama-sama di hadapan mereka. Mereka tahu bahwa ketika Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka, maka sesuatu pasti akan terjadi. Nabi Sefanya berkata dalam pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17, Tuhan adalah pahlawan yang gagah perkasa dan sanggup memberikan kemenangan kepada umatnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami ketakutan di dalam menghadapi atau menjalankan kehidupan kita setiap hari, jangan kita menyerah. Jangan kita menjadi putus asa. Mintalah dukungan dari orang-orang yang ada di hadapan kita. Orang-orang percaya yang senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Marilah kita bisa saling memberi semangat sesama tubuh Kristus. Karena ketika kita bersatu dalam doa, maka kita pasti bisa mengalahkan ketakutan. Kita bisa mengalami keberanian dan kekuatan seperti Yosafat. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah pada hari-hari ini, ketika ketakutan menghantui kehidupan kita, mari kita mencari Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, berdoa, berpuasa, dan minta dukungan orang-orang percaya yang selalu mendukung kita. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Allah sumber kekuatan kami,
sumber pertolongan, dan Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami. Firman Tuhan kami sudah dengar, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menerangi lebih lanjut, sehingga kami semakin memahami dan mengerti serta mengaplikasikan di dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Pujian ini biarlah menjadi pernyataan kita kepada Tuhan, menjadi doa kita kepada Tuhan, dan kita pasti akan diberkati. Kita nyanyikan pujian di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 167, Sungguh Berbahagia Kehidupan Anak Allah. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Damai di dalam hati hendak diberikannya kepada yang selalu turut perintah. Ku bersama selamanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, aku antar orang lain kepadanya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaan di antara kamu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, dan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkatimu, dan karyamu diberkati oleh Tuhan dari saat ini hingga Maranatha. Amin.